Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirorjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Sore ini kita mendapatkan kabar bahwa seperti yang tadi malam saya sampaikan dalam uraian atau pembahasan kita pada tadi malam, hari ini akan ada demo masyarakat Indramayu terhadap Pondok Al-Zaitun, ya. Dan ternyata lagi-lagi hari ini apa yang saya sampaikan itu betul. Dan kawan-kawan saya secara kebetulan juga ada di ada di sana juga untuk kawan-kawan wartawan juga ikut bersama-sama memantau jalannya unjuk rasa tersebut. Nah, ini pun juga saya mendapatkan berita yang terbaru dari Tribun News, ya. Ponpes Al-Zaitun, ribuan orang demo Pondok Pesantren Al-Zaitun hari ini. Polisi kerahkan 1.200 personel hingga pengalihan arus, ya. Nah, Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat digeruduk massa pada hari Kamis lalu, ya, pada tanggal 15/6. Pendemo tuntut 5 hal hingga Ponpes siapkan aksi tandingan. Seruan aksi unjuk rasa untuk mendemo Ponpes Al-Zaitun Indramayu digelar hari ini pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Polisi akan kerahkan sekitar 1.200 personel. Nah, seperti yang juga dilansir oleh beberapa mass media termasuk juga TV-TV swasta, kita bisa lihat bagaimana keadaan pada saat demo hari ini, ya. Kita lihat ribuan massa yang kemarin disampaikan oleh Pak Panji Gumilang, massa pendemo hanya jumlahnya 60 pasang mata kaki. Nah, sekarang nampaknya sudah ribuan dan mereka tersebar ada di utara, ada di beberapa, ya, ada di beberapa melakukan merupakan hampir seperti model pengepungan lah, itu masa pengepungan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nah, kendati pun demikian, yang terjadi pun di dalam Pak Panji Gumilang pun juga mengerahkan, ya, ribuan, ya. Bahkan dalam persiapannya itu disampaikan selama menghadapi masa pendemo itu untuk menyanyikan lagu, ya, dan tidak boleh selain itu, ya, artinya tidak boleh takbir, tidak boleh apa, tetapi yang diperbolehkan adalah nyanyi, baik nyanyi nasional maupun nyanyi internasional, entah apa maknanya. Tetapi sayup-sayup terdengar di beberapa kita dengarkan justru yang terjadi adalah salam alaihim. Apa itu maksudnya? Ya, para pendemo mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu. Mereka mengklaim melakukan unjuk rasa sebagai panggilan hati. Mereka melakukan aksi demo karena tertantang pernyataan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang soal aksi unjuk rasa sebelumnya. Ya, seperti yang kita sampaikan bahwa kenapa Pak Panji Gumilang sebagai pimpinan pondok itu justru laki-laki tidak membuat teduh setelah sebelumnya membuat pernyataan tindakan yang sangat kontroversi, dengan kemudian melakukan tandingan, katakanlah, dan itu dieksplor, apa untungnya? Jangan kemudian persoalannya akan menguat secara ekskalatif. Saya tidak tahu apakah ini juga disengaja dalam rangka untuk pengalihan isu atau enggak ngerti lah saya kan itu. Tetapi yang jelas bahwa yang terjadi justru dengan adanya rencana demonstrasi oleh masyarakat itu justru ditanggapi oleh Panji Gumilang dengan alasan untuk membela diri, kemudian dihadirkan, ya, bahkan di situ dipersiapkan dari Jawa Barat, ya, di pintu gerbang gerbang timur, gerbang utara, dan kemudian dari Jakarta dan Banten di gerbang utara, ya, dan di situ juga dilihatkan bagaimana persiapan untuk menyambut mereka. Artinya apa? Dengan seperti itu justru
menunjukkan untuk unjuk kekuatan. Kalau berbicara tentang pondok pesantren, ya kita tahu pondok pesantren justru secara santun. Ya. Tetapi justru Pak Panji Gumilang ini berbeda, ya, menghadapi masyarakat itu justru dengan kekuatan pula kan itu kan ya. Nah ini yang justru menjadi persoalan tersendiri. Pamflet yang menyatakan tantangan pada saat aksi damai Forum Indramayu menggugat FIM yang secara tidak langsung menantang masyarakat Indramayu serta kaum muslim secara keseluruhan, tulis keterangan dalam surat pemberitahuan Rabu dikutip dari tribunjabar.id. Ya, jadi seharusnya yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang itu dengan adanya mulai upaya-upaya masyarakat kemudian bergerak, ya. Terus terang saja masyarakat itu gerak bukan karena azaitunnya, tetapi karena Pak Panji Gumilang itu yang kemudian menyampaikan, ya justru itu sangat provokatif terhadap umat Islam, ya, menyatakan bahwa Quran itu dari Rasulullah bukan pernyataan-pernyataan tentang seputar Al-Quran, kemudian pernyataan tentang sholat yang aneh, azan yang aneh, kemudian salam yang aneh, ya kan, kemudian persoalan-persoalan yang lain, ya. Ketika adanya persoalan-persoalan yang disampaikan yang mulai dipertanyakan oleh masyarakat, ya, justru harusnya pesantren yang mendidik masyarakat berkarakter, santri yang berkarakter, bukan dengan ego kekuatan, ya kan? Kalau kemudian berbicara tentang ego kekuatan itu masyarakat itu ya tidak akan terbentuk gitu. Yang saya khawatirkan justru ini akan berjilid-jilid, ya kan? Persoalannya ini akan memantik, ya, sikap kebersamaan, akan memantik masyarakat-masyarakat yang lain, ya kan? Tidak akan selesai kalau seperti ini. Karena justru ya masyarakat itu sebenarnya lebih kepada Pak Panji Gumilangnya, ya, bukan dengan pesantren Az-Zaitunnya. Pesantren Az-Zaitun itu kan hanya imbas saja, ya, imbas saja. Tapi Pak Panji Gumilang itu, hal lainnya yang mendasarkan aksi unjuk rasa itu diketahui juga soal pernyataan Syekh Panji Gumilang yang menyebut Al-Quran hanya karangan Nabi Muhammad SAW dan bukan kalam ilahi. Ya, ini pernyataan di situ. Jadi dalam beberapa ya sambutannya, ya Pak Panji Gumilang itu menyatakan itu, gitu kan. Nah tentu ini menjadi provokatif, ya. Ya kalau seperti ini adanya, itu kan menjadi provokatif. Dan kalau itu hanya untuk Pak Panji Gumilang, mungkin tidak akan menjadi persoalan. Tapi kemudian itu dieksplor, disampaikan, disebarluaskan, maka pernyataan itu memang untuk diketahui oleh masyarakat. Artinya pokok pemikiran daripada Syekh Panji Gumilang itu ingin disebarluaskan, ingin agar pokok-pokok pemikirannya itu diketahui oleh masyarakat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang itu bukan berbicara sendiri, tetapi di hadapan khalayak yang kemudian dieksplor, ya. Pernyataan Panji Gumilang tersebut menurut Forum Solidaritas Dharma Ayu sudah merupakan suatu penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, para pendemo meminta agar Syekh Panji Gumilang untuk segera diproses hukum dan pembubaran pondok pesantren Az-Zaitun. Nah, saya mungkin lebih lebih sepakat kalau kemudian adanya proses terhadap Pak Panji Gumilang, bukan terhadap Az-Zaitunnya, ya kan? Kalau Az-Zaitun pondok pesantren yang tinggal diluruskan saja kalau ada pemahaman-pemahaman dari para mudirnya, dari para guru-gurunya, kan gitu kan. Nah, kalaupun kemudian kemudian bahwa ada keterkaitan, dugaan adanya keterkaitan, sekali lagi, dugaan adanya keterkaitan, adanya hubungan historis, hubungan keterkaitan antara Az-Zaitun dengan NIKW 9, ya tinggal diproses. Pemerintah punya kewenangan, pemerintah punya segalanya untuk melakukan itu, ya. Nah, kalau kemudian persoalan menyangkut tentang Az-Zaitun, ya Az-Zaitun ini kan pondok pesantren, ya tinggal diluruskan saja, ya. Tangkap Panji Gumilang dan musnahkan Az-Zaitun, tulis Forum Solidaritas Dharma
Dharma Ayu dalam surat pemberitahuannya ke Polres Indramayu, dikutip dari tribunjabar.id. Ya, jadi ini sudah menjadi eskalatif. Berbicara tentang eskalatif dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentu isu itu akan berkembang dan menjadi liar. Nah, ini yang juga harus difahami dan harus diketahui oleh Pak Panji Gumilang dan juga dengan para pengikutnya. Jangan kemudian para pengikut itu juga hanya mengikuti saja tanpa berpikir ya secara mendalam ya. Nah, selain itu, Forum Solidaritas Dharma Ayu juga menuntut pengusutan atas lahan negara yang selama ini dikuasai oleh Al-Zaitun. Nah, ini tentu menjadi persoalan yang menarik ketika masyarakat menuntut agar diproses adanya lahan negara yang dipergunakan untuk pondok pesantren Al-Zaitun, atau lahan negara yang dipergunakan atau dipakai Al-Zaitun untuk kepentingan yang lain. Nah, saya tidak menyentuh sampai kepada persoalan-persoalan itu. Tetapi yang pasti bahwa Pak Panji Gumilang ini menjadi tokoh yang sangat kontroversi dan menunjukkan kontroversinya itu di tengah-tengah masyarakat, baik melalui yang jelas melalui media sosial. Nah, kalau kemudian bahwa apakah itu ada keterkaitan dengan NI KW9, ya, saya yakin pihak intelijen sudah tahu, ya, seperti apa dan bagaimana juga untuk melakukan penindakan. Saya yakin badan intelijen kita itu sudah sangat piawai ya, untuk mendeteksi itu semuanya itu sudah sangat mudah sekali, ya, dan untuk melakukan pengembangan pun juga sudah sangat mudah. Dengan cara menarik dari beberapa yang pengakuan sangat mudah sekali gitu. Untuk menarik benang merah, garis lurus dan lain sebagainya, untuk melakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan personel yang ada di Mahat Al-Zaitun itu, ya. Nah, pihak kepolisian menyiapkan 1.200 personil polisi untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al-Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hari ini ya. Tadi. Nah, persiapan kita sama seperti unjuk rasa kemarin, lalu cara bertindak dan pola pengamanannya juga sama, ujarnya Rabu sebelumnya ini ya. Selain itu, Fahri juga mengatakan jika nantinya dibutuhkan bantuan lebih, maka pihaknya akan meminta bantuan kepada Polda Jawa Barat dan Polres penyangga sekitar wilayah Kabupaten Indramayu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini juga merepotkan betul aparat kepolisian, karena berapa aparat yang dikerahkan untuk itu, belum bantuan dari dari Kodim, dari Koramil, ya kan? Ya, kalau berbicara tentang pengerahan pasukan, gelar pasukan, peralatan yang digunakan dan lain sebagainya, ya luar biasa lah, ya. Kemudian polisi akan juga melakukan pengalihan arus untuk sementara guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dan kepada masyarakat kami himbau untuk tetap menjaga kondusivitas daerah, ujar dia. Ya. Diketahui dalam surat pemberitahuan yang beredar sebanyak 10.000 orang akan dikerahkan dalam aksi demo itu. Dan betul hari ini aksi unjuk rasa para pendemo yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu itu cukup besar, cukup banyak. Dan polisi memisahkan antara masa pendemo dengan Ponpes Al-Zaitun yang mengerahkan juga di dalamnya itu ribuan orang juga. Ya, kita sih sebenarnya bertanya-tanya juga dari mana mereka itu, ya. Pada saat di TV One juga disampaikan. Ya benar, Mas, dari alma mater Al-Zaitun ini menyatakan itu yang wajah-wajah itu bukan wajah-wajah alma mater. Lantas itu wajah-wajah dari mana, ya kan? Wajah-wajah yang nampaknya nggak ada keterkaitan dengan alma mater. Ya, kalau kemudian dari orang-orang tua wali santri, ya,
Apakah benar juga seperti itu? Tinggal ditanya aja, apakah mereka juga mempunyai santri yang ada di situ. Ya, rasanya kalau berbicara tentang wali santri itu melakukan pembelaan. Ya rasanya tidak akan melakukan pembelaan, ya. Tidak akan melakukan pembelaan sampai kemudian satu hal, ya, bahwa dalam persiapan atau gladi resik persiapan penyambutan demo itu, yang itu juga diunggah di media sosial, bagaimana mereka itu kompak. Bagaimana mungkin orang tua wali santri bisa semikian kompak dengan bahasa yang sama dari berbagai macam daerah. Ini sesuatu yang aneh tapi nyata. Tetapi bagaimanapun juga saya yakin kalau orang yang paham tentang pergerakan-pergerakan semacam ini tentu akan menyaksikan kan, ya. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja Pondok Pesantren Az-Zaitun menyatakan bahwa itu adalah wali santri. Ya sah-sah saja. Tetapi untuk mengumpulkan wali santri dengan jumlah yang sangat besar, ya kan, kemudian berkumpul dalam titik yang sama, dalam komando yang sama, ya kan, dengan semangatan yang sama, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Why? Ya kan? Dari mana mereka? Ya kan? Dari Jawa Barat, dari Banten, dari DKI Jakarta, ya kan? Dan dari mana-mana, ya kan? Mereka terkomando, terkoordinir secara rapi, yang kemudian mereka siap, ya kan, untuk menjaga Az-Zaitun seolah-olah menjadi bagian miliknya, karena jelas sekali dalam sistem komando dinyatakan itu. Tuntutan daripada dari masa pendemo itu satu juga ditanyakan, dari mana aliran dana itu, ya, aliran dana Az-Zaitun itu, ya, sehingga bisa Az-Zaitun bisa menjadi seperti ini. Tidak mungkin. Kita lihat pondok pesantren, katakanlah kita bicara tentang Tebu Ireng, Gontor, ya kan, ada Gintung dan lain sebagainya. Ya kita lihat mereka merintisnya itu betul-betul dari awal, dari sepetak, dua petak, sampai pada akhirnya menjadi besar. Dan besarnya yang mereka merintis seperti itu tidak mak beduduk gitu loh istilahnya. Tidak langsung besar seperti Az-Zaitun, ya kan? Tentu berbicara kemudian Pak Panji bilang bukan pengusaha. Pak Panji bilang tidak menyampaikan ini aliran dana dari mana. Kalau misalkan aliran dana itu dari Arab, misalkan contoh, dari mana sumber aliran dananya? Tunjukkan buktinya. Ya kan? Kalau kemudian ini misalkan dari bantuan dari asing, asingnya mana? Ya kan? Sehingga jelas, sehingga tidak muncul anasir-anasir yang mengatakan bahwa itu adalah dari jamaah NI dan sebagainya dikumpulkan, ya kan? Ya menurut penutaran Al-Haidar kan seperti itu, ya kan? Dan juga para mantan-mantan yang sudah keluar. Tentu mereka para mantan itu bukan sekedar keluar, ya. Tentu mereka keluar itu punya alasan dan banyak penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, yang sangat ceto welo-welo, kan gitu. Nah itu yang menjadi tuntutan masyarakat. Kenapa? Karena sumbernya adalah karena Pak Panji Gumilang itu memberikan statement yang sangat nyeleneh. Ya, bukan hanya nyeleneh lagi, tetapi menyakitkan umat Islam. Ya, dan itu sudah terlebak luas. Kalau kemudian para pengikutnya mengatakan mana tabayun dulu, kita bukan tabayun terhadap gedungnya, pernyataannya. Kita bukan tabayun terhadap gedung-gedungnya udah jelas. Terus kita setelah melihat gedung apa? Kita itu bukan melihat gedungnya, bahwa gedung itu mewah. Ya, nggak ada urusan kita dengan gedung mewah. Tetapi pernyataan itu yang meresahkan umat Islam. Ya kan? Tabayun sudah sangat jelas itu disebarluaskan. Jangan kemudian para pendukungnya itu juga memberikan pembelaan itu ya tanpa reserve gitu ya, tanpa juga kemudian kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya. Nah, kita sudah cross check tidak harus cross check dengan pondok pesantren Az-Zaitun diperlihatkan kemegahan Az-Zaitun, kita akui. Kita bisa lihat, ya kan, di media sosial ini kita sudah lihat bagaimana kemegahannya. Tapi kita tidak takjub dengan kemegahannya. Ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana pernyataan-pernyataan Panji Gumilang itu yang kemudian meresahkan masyarakat, ya kan,
meresahkan umat Islam, itu yang terjadi. Jangan kemudian dipilih silahkan untuk datang ke Al-Zaitun. Ya itu yang terjadi masyarakat Indramayu yang saat ini kemudian mendatangi pondok pesantren Al-Zaitun. Kemudian mempertanyakan bagaimana proses bagaimana dikatakan tadi masa unjuk rasa menyatakan lahan-lahan negara yang dipergunakan oleh Al-Zaitun. Ya tinggal dibuka saja. Kalau memang ada proses. Kemudian juga aliran dana, ya kan? Kemudian adanya keterlibatan antara Al-Zaitun, hubungan antara Al-Zaitun dengan NIKW 9, tinggal dibuktikan saja. Ada atau tidak, kan gitu saja. Nah kemudian juga bagaimana pernyataan-pernyataan Panji Gumilang itu yang membuat resah, berhenti, stop untuk membuat pernyataan. Jangan kemudian malah menantang-nantang masyarakat. Jangan malah menantang-nantang gitu. Itu maksudnya. Kalau ini semuanya dibiarkan dan pemerintah diam, pemerintah abai, pemerintah tidak turut serta untuk menyelesaikan persoalan ini, kita khawatir akan terjadi konflik. Dan hari ini sudah terlihat bagaimana masyarakat sudah geram, masyarakat sudah resah, dan kemudian masyarakat sudah melakukan demo, dan ini yang kedua kali. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi demo-demo susulan, demo-demo berikutnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan terjadi kemudian unjuk rasa dari masyarakat, bukan hanya masyarakat Indramayu. Masyarakat Kuningan sudah membuat surat pernyataan. Bahkan Al-Khairiyah, organisasi Al-Khairiyah yang ada di Banten pun juga sudah membuat pernyataan hal yang sama. Apalagi, tentu hal ini harus disikapi, bukan kemudian dihadapi, ya masa dihadapi dengan masa, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, kasihan Pak polisi, kasihan Pak tentara yang harus mengamankan semuanya itu. Salah melakukan tindakan dikatakan salah, ya kan? Sementara Pak Panji Gumilang harusnya berhenti untuk membuat pernyataan-pernyataan yang membuat tidak nyaman, membuat resah bagi masyarakat. Bangsa ini butuh ketenangan. Bangsa Indonesia ini saat ini sedang menghadapi pesta demokrasi. Saat ini masyarakat sedang memandang tidak baik-baik saja. Jangan diperkeruh dengan suasana-suasana seperti itu. Pada akhirnya masa bergerak, pada akhirnya masa menunjukkan juga jati dirinya, menunjukkan juga kekuatannya. Jangan kemudian ditandingi sekali lagi dengan kekuatan. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, tuntutan apapun itu harus dihadapi, ya, dengan kepala dingin. Dan kita tidak mau terus terang saja terjadi pertikaian yang terlalu lama di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kita ingin masyarakat ini selesai, masyarakat ini hidup tentram, jangan diperkeruh, jangan diobok-obok terus. Ya, itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, dan juga kepada para pengikut Panji Gumilang, ya agar juga jangan kemudian terpancing, jangan juga kemudian ikut-ikutan gitu ya. Membela boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan kemudian tanpa resep, tanpa berpikir, tanpa menelaah. Karena memandang bahwa itu adalah pimpinannya, itu amirnya. Misalkan, jangan seperti itu. Jangan kemudian mendasarkan kepada ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzaqtum fi syai'in faruddu illallah wa rasul in kuntum tu'minun nabillahi wal yaumil akhir. Jangan seperti itu. Harus melihatnya dengan jernih. Persoalan sudah cukup masif. Masyarakat sudah bisa melihat dari berbagai macam sudut saat ini. Ya, semoga semua bisa diselesaikan dengan baik. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.